إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفينا وجخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز المتقون. Pokok baca pauzan aja. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluna bil habibul karim wa nanu ala dalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat penuh dengan kebahagiaan ini, yang kondusif, yang mungkin di daerah lain ada bencana, tapi alhamdulillah kita bersyukur di tempat kita ini semuanya Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat, sehingga tidak terjadi apapun. Ini semata-mata karena kasih sayangnya Allah SWT kepada kita. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah SWT agar suasana kondusif, suasana yang tenang, suasana yang sejuk ini berlangsung, sehingga kita mudah untuk menjalankan perintah Allah. Kemudian kita berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh rangkaian ibadah kita yang wajib, yang sunnah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nanti menikmati ketika kita sudah dipanggil pulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini pula Al-Fakir berwasiat kepada seluruh jamaah, jangan bosan, jangan ada rasa jenuh untuk selalu meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya iman, maka seluruh ibadah kita mendapatkan ampunan, diterima, dan rahmat dan barokah. Kemudian dengan takwa sajalah maka modal utama untuk memperoleh ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pengorbanan harta, diri, waktu dan air mata beliau, sehingga hari ini kita dapat sama-sama memenuhi kewajiban kita, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah.
tanpa nangis beliau, tanpa korban beliau, harta beliau, diri beliau, dan risau beliau, tidak akan mungkin agama sampai ke tempat kita ini. Juga kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, umatnya, insya Allah sampai kita ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap pribadi muslim pasti berhajat, ingin semuanya, tidak ada yang tidak ingin. Semuanya pasti ingin senang, ingin bahagia, ingin seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah dan diberi pahala untuk perjalanan kita yang sangat panjang nanti di akhirat. Miliaran tahun setelah bumi dihancurkan ini, kita akan hidup di alam akhirat. Maka apabila ibadah kita, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena perintahnya kita laksanakan dengan cara sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dan pasti kita nanti akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka tentunya kita sudah dengar sama-sama yang disampaikan oleh para ulama, guru-guru yang rutinitas menyampaikan bagaimana solusinya agar ibadah kita itu dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar, Pak, al-insanu ma'al khata wa nisyan. Manusia ini adalah sifat hilaf dan lupa. Maka tentunya seluruh rangkaian ibadah yang diwajibkan, kemudian yang kita dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ini pasti dan pasti ada kekurangan, ada kelemahan. Maka Allah sampaikan melalui Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapan yang betul, ucapan yang benar. Hadirin yang mulia, surat ini menekankan kepada kita untuk dibetulkannya ibadah kita, maka syaratnya adalah dengan takwa, dengan tunduk taat patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apa? Yang namanya takwa itu ada rasanya. Seperti garam rasanya asin, seperti gula rasanya manis. Apa ini rasanya orang yang bertakwa? Maka ulama bagi tahu minimal ada 5 T yang kita rasakan. Yang pertama, bagaimana orang yang diberikan takwa ini ada selalu menjaga takbiratul ula. Jadi kalau ada rasanya semangat betul jazbah kita untuk menjaga sholat berjamaah dengan takbiratul ula tidak tertinggal. Dari takbiratul ula yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, takbiratul ula khairum minad dunya wa fiha. Jadi siapa saja yang dia jaga takbiratul ula itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kemudian yang mulia, Rasulullah sampaikan ju'ila qurratu bis shalah.
terasa sejuk mataku dalam sholat. Nah, kita sudah ada belum rasa nikmat, rasa sejuk, rasa indah, rasa bunga hati kita ketika kita melaksanakan perintah Allah, khususnya sholat. Kalau sholat ini adalah salah satu perintah Allah yang diberikan kepada kita, ini semuanya, gerakannya, bacaannya, kemudian istinjanya, ya, ini semuanya salah satu cara untuk menyelesaikan seluruh masalah kita, baik masalah dunia, lebih lagi masalah akhirat. Jadi kalau ada rasa betul-betul nikmat, enak, sejuk ketika sholat, kemudian rasanya kalau sudah masuk waktu Allahu Akbar, rasanya sudah tidak enak lagi ngapa-ngapain, kita langsung nunggu. Ini namanya ada rasanya kita takwa. Yang kedua adalah tolabul ilm. Selalu ingin jazbah semangat untuk menambah ilmu. Tidak cukup hanya dengan sholat saja, tidak cukup dengan baca Quran, tapi dia datang kepada guru-guru, datang kepada ulama, membetulkan bacaan tajwidnya, makhrajnya daripada huruf-huruf. Karena apa? Karena penting dalam sholat ini adalah Fatihah. Sedangkan dikatakan bahwasanya nggak ada menuntut ilmu ini terlambat, nggak ada, dan wajib Pak untuk membetulkan bacaan kita, tahsinnya, bagaimana belajar kepada guru-guru, kepada ustadz-ustadz yang memang ahli-ahli Qur'an, sehingga ada kontrol terus dalam diri kita, ada filter terus. Untuk apa? Untuk menjaga bacaan kita. Rasanya yang ketiga apa? Yang ketiga, tilawah Al-Quran. Subhanallah, dari yang mulia. Jadi orang yang bertakwa ini merasa bahwasanya tidak pernah merasa kalau dia tidak pernah membaca Quran. Minimal 1 juz yang disampaikan oleh guru-guru kita. 1 juz yang kita baca. Umpamanya kalau mungkin barangkali kita kesibukan, minimal sholat 2 lembar, sholat maghrib 2 lembar, sholat isya 2 lembar, sampai 5 sholat berarti 1 juz Pak. Dijamin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya siapa yang baca 1 huruf dari Al-Quran itu dibalas 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harmun walaupun mamun wa nun harfun. Jadi setiap siapa saja yang baca 1 huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, 1 huruf Pak, itu akan beri pahala daripada 1 hasanah. Sedangkan 1 hasanah 10 kebaikan. 1 kebaikan begitu jaraknya sangat jauh berada pahalanya antara langit dan bumi. Saya tidak mengatakan bahwa huruf 1 apa lam alif 1 huruf, lam 1 huruf, lam 1 huruf bukan, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf dan mim 1 huruf. Berarti alif lam yang kita baca kemudian dilapaskan berarti 90, udah 90. Subhanallah, begitu besar. Ini orang yang takwa, senang, pemanis baca Quran. Yang ketiga, tahajud. Hadirin yang mulia, disampaikan bahwasanya siapa yang menjaga tahajud maqaman mahmudan, dia akan mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja. Kemudian yang selanjutnya adalah tundukan pandangan. Jadi kalau orang yang bertakwa, orang yang diberikan nikmat takwa ini oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau melihat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah biimtisalil awamir wa jinabi nawahi. Takwa adalah sungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dan takut dia mengerjakan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang mulia, maka apa itu? Wa qulu qawlan sadida, ucapan yang benar. Apa itu Pak? Ucapan yang benar, mengajak orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalih wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada hanya perkataan mengajak orang untuk kepada Allah Subhanahu wa taala,
kemudian mengajak takwa SWT, kemudian dia beramal soleh, dia berserah diri, yaitu dengan memeluk agama Islam. Baru untuk ayat yang ke-71, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' fauzan azima. Jadi kalau tadi betul itu semuanya, maka Allah akan membetulkan seluruh amal-amal kita. Karena mengampuni dosa-dosa kita. Dan kalau itu memang kita sudah berhasil, berarti kita memperoleh kemenangan yang besar. Demikian khutbah yang singkat. Mudah-mudahan ada manfaat diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaqi wal basi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi masani al-khurar. Ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa juhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waradallahu ma'al rasyidin wa ala wali radiyallahu ajma'in wa ala baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin wa alaina mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairi rabbika warhamna rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wal afiyatan fil jasad wa ajratan min wa barakatan fi rizq wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa taubatan qabla al maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najatna minan nar wa minal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami doib kami lemah ya Allah. Di hadapan-Mu kami mengadu ya Allah. Jadikanlah seluruh keturunan kami, anak cucu kami menjadi orang yang saleh dan salihah, menjadi dai-daiyah ya Allah, menjadi hafiz-hafizah ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha lima yazkurkum washkuruhu ala ni'matihi wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.